Jadi kita adalah grup-grup baru nih di Indonesia, Kak. Jadi salam kenal semuanya. Salam Buat kenal. Oke, udah lengkap. Hai, selamat datang Dinda. halo, Kak. Selamat datang Silver Bells di After School smcewekbanget.id pada sore hari ini. Makasih banyak udah mau mampir-mampir nih ngobrol-ngobrol bareng. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat dulu buat kalian nih, buat first single juga ya ini, first singlenya Silver Bells. Betul sekali. Benar. Keren banget, selamat ya udah rilis lagunya, rilis video liriknya juga di YouTube udah ada. Nah, aku mau nanya, mau mulai langsung tanya-tanya aja kali ya Kak ya. Sebenarnya Boleh? nih, aku kan udah denger lagunya, udah baca press release-nya juga nih tentang apa. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu dan belum denger lagunya. Kira-kira emang lagu Cinta yang baru dari Silver Bells itu bercerita tentang apa sih? Ada pesan apa Oke, nih? Oke. jadi untuk cinta yang baru ini menceritakan tentang toxic relationship. Jadi ada si korban, jadi liriknya itu berisi tentang curahan hati korban toxic relationship ya Kak. Jadi Hmm. dia di sini juga mengharapkan untuk bisa bertemu dengan cinta yang barunya. Begitu Kak. Gitu. Nih, ngomongin soal toxic relationship kan emang pasti banyak banget yang relate ya. Betul. Ah, tapi aku penasaran ya, kalau boleh mengorek-ngorek sedikit nih mungkin dari pengalamannya Licia, aku manggilnya apa nih kalau boleh tahu? Cia, Cia aja boleh Kak. Cia aja, Cia aja. Nah, kalau Edilian, aku manggilnya apa? Boleh Edi, boleh Lion. Oh, Lion aja. Nah, kalau Dinda, aku panggil Dinda aja kali ya. Atau Dinda, ada Dinda. nama panggilan lain? Ah, ah. Dinda, Nah, aku balik lagi kali ya ke pertanyaan. Aku balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih, kalau boleh ngorek-ngorek sedikit, emang pengalaman toxic relationship seperti apa sih yang pernah kalian alami? Coba aku mau satu persatu. Mulai dari Leon dulu kali ya. Waduh. Oke. Ya, Sebelumnya salam kenal ya buat teman-teman di Cewek Banget ID. Nama aku Edi Lion, aku salah satu member dari Silver Bells. Jadi kita adalah grup-grup baru nih di Indonesia, Kak. Jadi salam kenal semuanya. Salam Buat kenal. Iya, thank you juga. Oke, jadi aku sebagai songwriter juga punya pengalaman toxic relationship. Mungkin teman-teman juga udah ada ya pernah mengalami gitu. Semoga tidak ya, dan kita mengalami tapi tidak menyadari kalau hubungan kalian tuh toxic. Toxic itu nggak cuma abusive secara fisik, tapi ada juga yang secara mental, ada juga yang secara verbal. Yang aku alamin ini tuh tidak fisik, tidak herbal. Obat dong, tidak verbal. Tidak verbal. Secara ini kita terlalu saling menyayangi jadinya posesif Kak waktu itu termasuk toksik juga itu tuh. Jadi aku merasa kayaknya ini udah nggak bisa dijalani lagi deh, mendingan aku cari cinta yang baru aja. Itu pengalaman aku. Oke gitu ya. Kalau pengalamannya Leon posesif. Nah, kalau pengalamannya Cia apa? Kalau boleh tahu. Kurang lebih sama sih Kak. Posesif juga dan ini apa namanya kompetitif juga lumayan. Wow. Betul, Kompetitif kompetitif ya. juga. Iya betul, kompetitif terhadap pasangan sendiri. Wow. Tapi itu ada bagusnya juga nggak sih? Kita jadi kayak, ayo ayo improve jadi lebih baik gitu. Iya nggak sih? Benar-benar ada baiknya juga. Tapi yang namanya sama pasangan sendiri kompetitif agak gimana gitu ya Kak ya. Jadi Gitu ya. akhirnya berhenti sama hubungan yang dulu gitu. Aduh. Oke. Nah, kalau Dinda gimana nih pengalamannya soal toxic relationship-nya? Kebetulan aku belum pernah mengalami semua itu, Kak. Dan ini aku benar-benar baru banget menemukan cinta gitu, Kak. Jadi belum pernah ngalamin sih, Kak. Jadi kayak bisa belajar Ya, dulu kali ya sama biasanya pengalaman-pengalamannya Cia sama Leon. Gimana? ya benar sering mendengarkan pengalamannya Cece dan kalian. Oke. Nah, ini sebenarnya nyambung banget nih sama pertanyaan yang selanjutnya. Ini kenapa sih Silver Bells milih tema tersebut gitu? Apakah lagu cinta yang baru nih dari pengalaman pribadi? Dan terinspirasi dari pengalaman-pengalaman yang tadi atau gimana nih? Cinta yang baru. Iya, jadi cinta yang baru itu jujurly itu tercipta Jujur nih.
pengalaman pribadi aku sih. Jadi waktu itu aku lagi galau sama pasangan aku, mantan dia bilang ya, sama mantan. Halo mantan, kalau nonton. Jadi aku lagi galau sama mantan aku, terus ngerasa, aduh daripada gue ngomel-ngomel dia nggak ngerti gitu, gue tumpahin aja kan, daripada ngomel-ngomel ke medsos juga, udah deh tumpahin aja ke tulisan gitu. Jadi kan aku kalau lagi ada yang mau pikirin, jadi metode aku terapi sama diri aku sendiri lagi ada masalah adalah aku menulis Kak, menulis entah itu di buku, notes. Aku merasa aku kalau udah menulis itu aku tumpahin emosi aku ke tulisan. Jadi aku tahu nih perasaan aku tuh valid sebenarnya. Itu tuh perasaan itu tuh ada, bukan yang nggak ada, dan aku harus sadar sendiri kalau perasaan itu tuh benar adanya. Udah seperti itu. Nah, temanya adalah aku menjalani toxic relationship itu tanpa disadari selama 5 tahun. 5 tahun. Lama ya. Wow. Kan waktu itu pikirannya adalah saling sayang satu sama lain, tapi ternyata itu toxic. Nah, ternyata tema toxic itu baru bisa diangkat sekarang ini sama orang baru sadar kalau oh toxic itu tuh ada. Nah, aku rasa kayaknya perlu digaungkan. Jadi orang-orang yang tidak sadar kalau dia lagi di dalam hubungan yang toxic, dia mendengar lagu ini, oh kayaknya lo cari cinta yang baru aja deh, cinta yang lo jalanin nggak bagus. Karena lama-lama kayak nyakitin diri sendiri kali ya, Leon ya, dari pengalaman itu. Iya, betul sekali. Nah, ini kan aku baca juga, kalau nggak salah nulis liriknya kamu. Nah, aku boleh nanya nggak, kira-kira tuh prosesnya berapa lama pas kamu nulis tuh? Moodnya lagi seperti apa? Kan biasa kalau lagi dapet banget tuh bisa cepet gitu mungkin. Atau malah justru makan waktu lama nih? Ceritain dong. Aku nulisnya dalam semalam itu. Bener-bener kayak semalam lagi galau nulis. Cuma lamanya itu digarapnya. Jadi kayak aku butuh berapa bulan deh. Dari November aku tulis, itu baru digarap. Aku kasih tahu ke teman-teman, guys, aku ada lirik lagu nih, itu bulan Februari pas aku lagi habis di ghosting deh kalau nggak salah. Lupa aku kayak lagi galau kan. Udah selesai nih aku hubungan sama yang baru terus di ghosting kayak oh my god, apa sih ini? Mendingan gue bikin lagu aja deh. Udah, jadi cukup menulisnya cepet, cuma menggarapnya cukup lama. Pertama karena butuh mental dulu buat ngasih tahu ke teman-teman. Kedua karena PPKM dan corona, jadi kita lama garapnya. Oh iya, itu salah satu halangannya sih. Tapi kita bakal ngobrol ke sana juga. Tapi aku masih punya pertanyaan dulu sebelumnya. Nah, karena kan kalian bertiga nih. Terus tadi juga kan Leon jelasin ada proses ngasih tahu dulu nih ke Cia, ke Dinda, ngasih tahu ke teman-teman lah istilahnya. Nah, Cia dan Dinda sendiri nih pas nerima ide dari Leon tuh langsung setuju kah? Atau kayaknya aku ada insight lain nih gitu. Aku penasaran kalian gimana sih ketemunya gitu. Karena kan ada 3 kepala nih dalam girl band ini, Silver Bell sendiri. Gimana? Benar. Jadi dari awal pas dikasih lagunya ini, memang kita tadi awalnya tertarik. Jujur aku pribadi tertarik sama lagunya sih Kak. Terus akhirnya aku bilang, ayo kita fokusin aja, kita garap bareng-bareng sama cari inspirasi juga sih untuk lagu ini mau bawainnya kemana. Betul kan Din? Betul kan Dinda? Benar banget. Iya. Karena kan yang nyusun melodinya ya, musiknya itu kan kalau nggak salah Cia sama Dinda gitu ya, yang lirik spesialis Leon gitu, bisa dibilang. Nah, kalian tuh next project-nya nih pasti kan ada nih lagu-lagu yang bakal digarap lagi. Itu bakal kayak gitu juga job desk-nya? Misalnya kayak Leon udah lirik aja deh, Cia sama Dinda fokus di musiknya, atau kayak gimana nih? Bisa di switch gitu nggak? Bisa di switch dong. Jadi pokoknya semuanya bisa musik, bisa lirik juga gitu ya? Iya betul. Bahkan kemarin si the youngest in our group, si Dinda di bawah layar kaget. Iya, dia kan sharing ke aku ada lagu nih tulisan aku sendiri, dan ternyata dia udah ada liriknya, udah ada melodinya, dan dia juga jago main gitar. Jadi kayak udah kamu bikin girl band sendiri aja Dinda. Oh gitu. Jago dia. Langsung dikik. Bisa, oh gitu ya. Jadi nggak stuck aja udah. Pokoknya kita lirik, yang kamu lirik, aku musik aja tuh enggak ya. Bisa sama-sama sharing gitu. Nah tapi aku jadi penasaran deh. Sebenarnya Silver Bell sendiri tuh mau membangun image girl band yang seperti apa sih? Yang bold, fierce kah? Dari penampilan boleh, atau dari pemilihan musiknya, jenis musiknya juga boleh ya? Aku mau tahu dong. Oke.
Uh, untuk Silver Bells ini kita nggak ada menentukan harus cute, harus swag atau harus fierce gitu. Gimana nggak sih Kak? Kita akan um, kayak mungkin sekarang awal-awal ini akan bawainnya cute, nature gitu kan. Nah, mungkin untuk next projectnya juga kita akan ganti konsep kayak gitu. Seperti itu sih, Kak. Begitu juga untuk musiknya juga sama. Jadi kita nggak fokus terus untuk ini terus kayak gitu yang mungkin ada suatu saat kita akan bikin lagu yang mellow mungkin, ballad, mungkin kayak gitu seperti itu. Oke. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sempat juga udah cerita, gara-gara pandemi nih jadi agak susah ketemunya, itu jadi salah satu kendala. Nah, kira-kira ada kendala lain nggak nih selain karena pandemi? Karena emang pandemi kayaknya jadi kendala semua musisi gitu ya kan. Terus gimana sih cara kalian buat mengatasinya gitu? Sebenarnya walaupun ada pandemi ini, emang sih Kak kendalanya ya ini ya. Jadi kita jadi Bisa susah ketemu. untuk ketemunya karena pandemi, tapi kita meetingnya jadinya lewat Zoom. Tapi meskipun kita meetingnya lewat Zoom, tetap bisa produktif dan kreatif dalam mencari intonasi-intonasi lagu. Gitu, Kak. Nyari intonasi. Berarti ada momen di mana kalian mencari intonasi atau musik dari lagu Cinta Yang Baru ini via Zoom. Susah nggak sih? Betul, Aku kok betul. sebagai orang awam kayak ngebayanginnya ribet ya. Iya Susah nggak? benar. Benar, susah. Jadi sebenarnya kendalanya karena nggak bisa latihan tatap muka ya. Jadi by online semua, mau meeting, segala macam konsep, intonasi, mungkin promosi, marketingnya segala macam juga semua by Zoom gitu. Ya tapi ada serunya juga sih Kak, karena dari Zoom itu kita jadi komunikasinya tetap lancar. Bahkan bahkan biasanya ya Kak, itu ada lebih sering meetingnya tuh lebih pendek waktunya, malah lebih banyak curhatnya. Bener iya sih. Kalau itu iya banget ya, aku juga setuju. Hmm. Bener-bener. Nah, tapi aku mau nanya nih, apa sih yang bikin lagu Cinta Yang Baru dari Silver Bells itu beda sama lagu-lagu kalian yang sebelumnya? Karena kan kalian nih bisa dibilang comeback ya dari yang sebelumnya Silver and Gold gitu. Nah, apa sih yang bikin lagu oke Cinta Yang Baru dari Silver Bells itu beda sama Silver and Gold gitu? Mungkin yang bikin beda karena kita bikin ini dari hati kita sendiri langsung gitu, dari pikiran sendiri. Karena yang kemarin sebelumnya kan lagunya bukan kita yang buat, bukan kita yang ngeracik gitu. Nah ini sekaligus kita yang ngeracik, kita juga awal yang baru, Cinta Yang Baru, awal yang baru, kita dari nama sebelumnya, girl band kita sebelumnya namanya Senji, kita rebranding menjadi Silver and Bells. Jadi menurut kita ini kayak titik awal. Oke guys, ini kita mulai lagi nih dari start from the zero banget, benar-benar start from the bottom banget. Tapi kita nggak putus asa kayak wah karena kita dari awal, kayak ada banyak hal yang bisa kita garap lagi nih dari awal. Fresh start sih. Jadi ini spesial buat kita. Restart jadi bisa banyak explore juga, pastinya semangat karena pengen sesuatu yang baru, semuanya tuh serba baru nih kalau aku perhatiin dari Silver Bells. Nama baru, judul lagunya juga Cinta Yang Baru, nuansanya juga baru. Nah, tapi aku mau nanya nih, lagu Cinta Yang Baru kan udah ada video liriknya. Nah, kira-kira ada rencana nggak bikin video klipnya? Karena tadi juga ada yang nanya, video klipnya kapan nih rilis gitu kan, video liriknya udah. Gimana tuh? Sebenarnya kita udah direncanakan bikin MV Cinta Yang Baru ini tuh kan di bulan Agustus. Tapi sepertinya kondisinya yang belum mendukung ya Kak, karena ada PPKM juga yang mengharuskan kita untuk stay at home. Jadi pokoknya ditunggu aja guys tanggal mainnya. Semoga bisa segera rilis MV Cinta Yang Baru. Benar-benar harus ditunggu. Karena tadi video liriknya juga pas aku lihat kayak, wah ini udah catchy sekali, jadi makin penasaran kalau divisualisasiin jadi video klip tuh bakal kayak gimana gitu. Dan semoga bisa secepatnya ya. Semoga PPKM bisa segera berakhir deh ya. Nah, kalau selain video klip nih, kira-kira Silver Bells ada next project gak? Mungkin apa nih? Ada fan meeting lagi atau mau ngadain virtual concert bahkan? Pengenalan gimana? Untuk projectnya sekarang sih pertama yang MV ya Kak ya, musik video. Terus juga sambil garap musik video kita juga garap single yang kedua Kak, udah mulai jalan nih. Terus
Untuk virtual concert sebenarnya udah pernah kepikiran. Cuman untuk sekarang kita masih lagi nyari tim juga karena kita gerbangnya ini kan indie ya Kak ya. Jadi semua serba sendiri gitu. Jadi kita masih lagi cari tim juga sih untuk mengadakan mungkin virtual concert, mungkin adakan giveaway, mungkin ada challenge juga mungkin akan datang kayak gitu. Iya, iya bener. Wah, oh kalau aku tuh baru enggak ya, kalian ternyata independen ya. Wah, Iya. cewek-cewek independen, bermusiknya juga secara independen gitu. Nah, tapi aku jadi penasaran kalian nih ya, kalau menulis lagu masing-masing deh, selain dari pengalaman pribadi gitu. Dari apa lagi terinspirasinya ketika nulis lagu? Waduh. Mungkin dari nonton series atau lihat stories orang kayak, wah hidup dia udah sampai di titik ini nih, terus kayak aku jadi terinspirasi untuk nulis lagu misalnya. Wah, Boleh diceritain nggak? aku kadang terinspirasinya dari mimpi sih. Kadang kayak lagi kita kan mimpi suka aneh-aneh ya. Kayak Bener banget. terus pas bangun, kayaknya bisa nih gue jadiin lirik gitu. Kayak cerita yang aneh itu bisa gue jadiin lirik gitu. Kalau aku dari mimpi, kalau misalkan dari kejadian orang, karena aku nggak mengalami ya, jadi aku merasa itu nggak relevan sama yang aku tulis. Jadi tulisan aku nggak jujur. Jadi aku lebih memilih kalau Bener-bener. tulis apapun tuh yang aku tahu dan aku pernah jalanin atau alamin, jadi nggak dibuat-buat itu sih. Tapi terkadang juga kan punya imajinasi ya, pengen ngerasain kayaknya kalau misalkan gue lagi di posisi ini ngerasain cinta yang gini-gini gini, kayaknya bisa nih dijadiin lirik dan relevan kalau temen mungkin pernah cerita. Tapi kalau itu aku merasa aku mengerti apa yang aku mau tulis, akan cuma tulis-tulis doang jadinya ngambang. Jadi menurut aku nggak mau, mendingan gak usah nulis sama sekali. Iya, iya, iya. Supaya lagu yang ditulisnya tuh ada feel-nya ya pas ketika kita nyanyiin gitu, ketika kita ngebawain gitu. Ya, Nah, jadi kalau Dinda, ya oke. Nah, kalau Dinda sendiri, kira-kira nih, selain dari pengalaman pribadi, dari mana lagi kamu terinspirasi untuk menulis lagu? Sejauh ini sih emang selalu dari pengalaman ya Kak. Terus mungkin aku suka nontonin di YouTube gitu ya, kayak ya bener sih cerita-cerita orang, tapi juga yang kayak dibilang kayak kita harus kayak yang relevan sama yang diri kita gitu, kayak yang kita rasain kan. Mungkin juga yang kita tulis nanti kan belum tentu di orang lain tuh juga mengalami hal itu gitu Kak. Oke, kalau Cia? Kalau aku untuk sekarang aku belum proses menulis lagu sih Kak. Belum proses, tapi akan Belum. dong pastinya. Atau gimana Kenapa? nih? Tapi akan mencoba untuk menulis lagu? Ya akan mencoba. Mungkin inspirasinya mungkin lihat dari idol ya, idola aku. Asik. Nah, ini aku jadi penasaran nih. Pengen nanya idola kalian masing-masing. Dan mungkin kalian tuh terinspirasi dari mereka, jadi kayak pengen diterapin ke Silver Bells gitu atau gimana? Aku mulai Ada. dari siapa? Oke, Cia boleh. Kamu ngefans Oke, siapa? sebenarnya kalau as a group gitu ya Kak, aku tuh demen banget, suka banget sama Little Mix kayak gitu. Pengen banget Silver Bells ini bisa seperti Little Mix atau juga bisa seperti Beyonce, Kak Agnes Mo, yang energik tapi juga bisa, yang energik tapi juga bisa apa ya? Apa namanya ya? Ballad mungkin. Touching ketika menyanyiin lagu yang slow, mellow kayak gitu ya. Betul sekali. Jadi udah ekspektasinya sebenarnya tinggi ya Kak ya buat Silver Bells. Nggak apa-apa kan jadi motivasi juga gitu. Nah, Benar. tapi kalau Leon, kira-kira ngefans sama siapa dan apakah itu jadi inspirasi buat Silver Bells? Aku ngefans sama ini band namanya Panic at the Disco. Soalnya Panic at the Disco. ya Panic at the Disco dia kan harusnya tadinya ada banyak, cuma sekarang dia berdiri sendiri si Brandon Yurinya, terus dia tetap maju sendiri. Aku ngerasanya kayak wah itu bisa dicontoh semangatnya biar jadi contoh buat teman-teman sih, karena dia benar-benar yang kayak one man show standing gitu, kayak idenya sendiri terus ya dia ganteng, jadi aku ngefans. Selain ganteng pastinya, tapi dia keep up untuk tetap berkarya gitu. Iya. Nah, ya ampun. kalau Dinda,
Kalau dari aku sih lebih ngefans sama ada grup gitu Kak juga namanya Pentatonix. Kalau tahu ada apa mereka sering bikin cover di YouTube tuh Kak. Di Kan itu YouTube, mereka iya. bagi suaranya Kak, bisa lihat kan keren banget. Jadi Pentatonix. aku pingin si Purpels itu bisa kayak mereka. Iya, iya. Keren. Dan kalian udah menerapkan itu nggak sih bagi-bagi ada pembagian layering suara itu? Dan Ada. keren. Aku udah menonton video kalian di YouTube. Mantap banget.